Christopher Nkunku absen latihan bersama Milan namun akan segera kembali bergabung dengan tim. Pemain asal Prancis Christopher Nkunku absen dalam sesi latihan bersama AC Milan pada hari Kamis waktu setempat. Ketidakhadiran Nkunku disebabkan oleh rasa nyeri di bagian kakinya sebagaimana dilaporkan oleh media Sky Sport. Meskipun absen dalam latihan tersebut, tim medis AC Milan telah menjadwalkan evaluasi kondisi Nkunku pada hari Jumat kemarin. Dari hasil evaluasi awal, cedera yang dialami pemain berusia 27 tahun itu tidak tergolong serius. Nkunku sendiri diperkirakan akan segera kembali bergabung dengan sesi latihan kelompok dalam waktu dekat. Kondisi ini tentu menjadi kabar baik bagi pelatih dan tim, terutama karena Milan akan menghadapi Fiorentina akhir pekan ini dan absennya beberapa pemain akibat mengalami cedera. Christian Pulisic dipastikan absen selama 3 pekan. Salah satu bintang AC Milan, Christian Pulisic akan menepi dari lapangan selama kurang lebih 3 minggu setelah hasil MRI yang dijalaninya hari ini mengonfirmasi adanya cedera tingkat rendah pada otot bisep femoral kanan. Menurut laporan dari media Milanews.it, cedera tersebut terbilang ringan namun tetap memerlukan waktu pemulihan yang cukup. Pemain asal Amerika Serikat itu akan menjalani evaluasi lanjutan dalam sekitar 10 hari ke depan untuk menilai perkembangan penyembuhannya. Meski demikian, durasi pasti pemulihan akan sangat bergantung pada respon tubuh Pulisic terhadap terapi dan tahapan rehabilitasi yang dijalaninya. Absennya Christian Pulisic ini tentu menjadi kehilangan bagi lini serang Rossoneri, mengingat kontribusi signifikan yang telah ia tunjukkan sejak bergabung dari Chelsea. Pelatih dan tim medis berharap sang winger bisa kembali dalam kondisi terbaik tanpa memaksakan proses pemulihan. Bukan Samuel Ricci, Allegri pilih Loftus-Cheek gantikan Rabiot yang alami cedera. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri telah mengambil keputusan penting terkait komposisi lini tengah tim menyusul cedera yang dialami Adrien Rabiot. Menurut laporan dari media Gazzetta, Allegri akan mempercayakan posisi tersebut kepada Ruben Loftus-Cheek, bukan Samuel Ricci seperti yang sebelumnya diperkirakan. Langkah ini menunjukkan kepercayaan Allegri terhadap pengalaman dan fisik Ruben Loftus-Cheek yang dinilai mampu memberikan keseimbangan serta kekuatan di lini tengah, terutama dalam duel-duel fisik dan transisi permainan. Meskipun Samuel Ricci tampil menjanjikan dan dianggap sebagai prospek masa depan klub, keputusan ini menegaskan bahwa Allegri masih mengandalkan pemain yang lebih memiliki kekuatan fisik sesuai dengan tipe pemain yang ia sukai dan juga dari pengalaman sang pemain. Luka Modric korbankan timnas demi AC Milan. Awal kedatangannya ke Milan, banyak yang meragukan apakah Luka Modric masih bisa bermain di level tertinggi, apalagi soal menit bermainnya yang mulai berkurang karena usianya. Namun, Luka Modric membuktikan bahwa dia masih bisa tampil luar biasa. Menurut laporan dari media La Gazzetta dello Sport, untuk menjaga performanya bersama AC Milan, Luka Modric rela mengurangi menit bermainnya di tim nasional Kroasia. Ia memilih peran sebagai pemain paruh waktu. Keputusan ini menunjukkan bahwa Luka Modric adalah pemain yang suka merencanakan segalanya dengan matang. Ia kembali ke Italia dengan kondisi prima karena tidak dipaksa bermain penuh bersama timnas. Diketahui jika saat laga Kroasia melawan Gibraltar, Luka Modric hanya bermain selama 20 menit terakhir. Ia masuk dari bangku cadangan untuk membantu tim mengamankan kemenangan. Namun di Milan, Luka Modric jarang diberi waktu istirahat sebab pelatih Massimiliano Allegri terus mengandalkannya untuk mengatur ritme permainan AC Milan di sisi tengah lapangan. Adrien Rabiot dipastikan absen sebulan bela AC Milan. Adrien Rabiot masuk dalam skuad timnas Prancis untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Oktober ini. Ia tampil sebagai starter saat Prancis menang 3-0 atas Azerbaijan pada 11 Oktober lalu. Namun saat menghadapi Islandia 3 hari kemudian, Rabiot tidak bermain. Ia mengeluh sakit di bagian otot betis saat sesi latihan dan akhirnya dipulangkan ke Italia untuk menjalani pemeriksaan medis di AC Milan.
Menurut laporan dari Football Italia, Rabiot mengalami luka di otot betis kirinya. Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan sekitar 10 hari ke depan untuk melihat perkembangan cederanya. Sementara itu, media Sky Sport Italia menyebut bahwa cedera seperti ini biasanya membutuhkan waktu pemulihan sekitar 1 bulan sebelum pemain benar-benar bisa kembali bermain. Cederanya Rabiot tentu menjadi pukulan bagi pelatih Massimiliano Allegri karena sang gelandang punya peran penting di lini tengah Milan, terutama saat berduet dengan Luka Modric. Sejak bergabung dari Marseille di musim panas kemarin, Rabiot sudah tampil di 4 pertandingan Serie A dan mencatatkan 1 assist. Dengan absennya Rabiot, Allegri kini harus memilih pengganti sementara, kemungkinan antara Ruben Loftus-Cheek atau Samuel Ricci untuk mengisi kekosongan di lini tengah AC Milan. Newcastle United ingin pertahankan Tonali dari godaan AC Milan dan Juventus. Newcastle United sedang bersiap untuk memperpanjang kontrak Sandro Tonali. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen mereka dan juga sebagai pesan tegas untuk klub-klub Italia seperti AC Milan dan Juventus yang tertarik membawanya pulang. Tonali sendiri pernah mengatakan ingin kembali bermain di Serie A suatu saat nanti, sebab kedekatannya secara emosional dengan AC Milan, klub masa kecilnya masih sangat kuat. Sementara Juventus disebut-sebut sebagai pihak yang paling serius. Mereka sudah menjalin komunikasi intens sejak Januari 2025 lalu. Namun Newcastle punya rencana besar untuk Tonali dan tidak ingin kehilangannya dalam waktu dekat. Klub bahkan sudah mulai membicarakan perpanjangan kontraknya. Meski banyak yang berharap Sandro Tonali kembali ke Italia, terutama para fans Milan, kepindahan di Januari ini hampir mustahil terjadi. Peluang baru kemungkinan baru terbuka pada musim panas mendatang. Cerita Tonali ini menggambarkan kenyataan dunia sepak bola saat ini, antara impian masa kecil seorang pemain dan kekuatan finansial klub besar seperti Newcastle United. Jika Milan benar-benar ingin memulangkannya, mereka harus siap bersaing secara serius, bukan hanya mengandalkan nostalgia. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.